Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani fiddin rahimakumullah, semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, barokah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah, dan mendapatkan ridho atas amal kita semuanya. Amin. Ikhwani fiddin rahimahullah, di dalam Al-Quran itu terdapat lafal yang berbunyi utu, artinya mereka diberi, dan atainahum yang artinya kami memberi kepada mereka. Di antara perbedaan kedua lafal itu, kalau utu itu dipasifkan atau majhul, artinya mereka diberi, sedangkan atainahum kami memberi kepada mereka itu dimaklumkan atau aktif. Maksudnya atau pengertiannya sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk utu itu Allah menempatkan atau memanfaatkan atau menggunakan lafal itu untuk menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan keadaan atau perbuatan yang tercela, yaitu madmumah. Sedangkan atainahum itu digunakan pada ayat-ayat untuk menjelaskan perbuatan yang mahmudah, terpuji, atau yang karimah atau terpuji, dan digunakan untuk kalimat-kalimat keadaan orang-orang itu memang terpuji. Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan contoh-contoh ayat yang terdapat kedua lafal tersebut beserta penjelasan ayatnya maupun lafal tersebut seperti berikut ini. Surat Al-Baqarah 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Artinya, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa atau kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Penjelasan ayat, dan tatkala Muhammad SAW datang kepada mereka sebagai utusan Allah dengan sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang tertera di dalam Taurat, sebagian dari mereka berpaling dari apa yang ditunjukkan oleh kitab suci tersebut dan membuangnya ke belakang punggung mereka, serta tidak memperdulikannya. Sifat mereka itu mirip dengan sifat orang bodoh yang tidak mau mengambil manfaat dari kebenaran maupun petunjuk yang ada dan tidak memperdulikannya. Kata utu berada pada tempat perbuatan tercela atau madmumah. Surat Al-Baqarah 145. Walain ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka
wa ma anta bitabi'i qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'i qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadz zalimin. Artinya, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Penjelasan ayat. Dan tatkala Muhammad SAW datang kepada mereka sebagai utusan Allah dengan sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang tertera di dalam Taurat, sebagian dari mereka berpaling dari apa yang ditunjukkan oleh kitab suci tersebut dan membuangnya ke belakang punggung mereka serta tidak mempedulikannya. Sifat mereka itu mirip dengan sifat orang bodoh yang tidak mau mengambil manfaat dari kebenaran maupun petunjuk yang ada dan tidak mempedulikannya. Kata utu berada pada tempat perbuatan tercela, madmumah. Surat Ali Imran 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Penjelasan ayat. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan ajaran syariatnya, jika kalian menaati sekelompok Yahudi dan Nasrani dari orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dan melemparkan berbagai syubhat kepada kalian terkait agama kalian, supaya kalian kembali mengingkari kebenaran itu sesudah kalian mengimaninya. Maka janganlah kalian merasa aman dari tipu daya mereka terhadap agama kalian, dan jangan kalian menerima pendapat atau usulan dari mereka sama sekali. Kata utu berada pada tempat perbuatan tercela, madmumah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lafal utu baik yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 101 dan surat Al-Baqarah ayat 145 dan surat Ali Imran 100, itu ayat-ayat yang menjelaskan keadaan tercela atau orang-orang itu melakukan perbuatan tercela, maka menggunakan lafal utu. Selanjutnya kami akan mengaturkan lafal atainahum yang digunakan untuk ayat-ayat yang menjelaskan keadaan mahmudah atau terpuji, atau kata lain karimah, yang penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya.
mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Penjelasan ayat, Al-Quranul Karim berbicara tentang sebagian ahli kitab yang mengetahui isi kandungan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka dan diikuti dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya mereka itu menemukan tanda-tanda di dalam kitab suci tersebut yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah mereka bergegas menyatakan iman kepadanya. Sedangkan sebagian ahli kitab lainnya bersikeras untuk mempertahankan kekafiran sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. Kata atainahum berada pada tempat perbuatan terpuji, mahmudah. Surat Al-An'am 89. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah, pemahaman agama, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, yang tiga macam itu, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Penjelasan ayat, para nabi tersebut merupakan orang-orang yang kami beri kitab, suci, hikmah, dan status sebagai nabi. Jika kaummu mengingkari ketiga pemberian itu, niscaya kami akan menyiapkan kaum-kaum lain yang tidak mengingkarinya, tetapi mengimaninya dan berpegang teguh kepadanya, yaitu kaum muhajirin, kaum ansor, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Kata atainahum berada pada tempat perbuatan terpuji, mahmudah. Surat Al-Qasas 52. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Artinya orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Penjelasan ayat, orang-orang yang kami beri kitab Tuhan sebelum Al-Quran itu membenarkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW karena isinya sesuai dengan apa yang terkandung dalam kitab mereka. Di antara mereka itu adalah Abdullah bin Salam dan orang yang masuk Islam melalui dua kitab. Ayat ini diturunkan untuk para ahli kitab yang selalu berada dalam kebenaran sampai Allah mengutus Muhammad SAW, kemudian mereka mengimaninya. Di antara mereka adalah Salman Al-Farisi dan Abdullah bin Salam. Kata atainahum berada pada tempat perbuatan terpuji, mahmudah. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang lafal utu yang digunakan pada ayat-ayat yang menjelaskan keadaan atau perbuatan tercela, madmumah, dan lafal atainahum yang digunakan untuk ayat-ayat menjelaskan keadaan atau perbuatan yang terpuji. Semoga kita semuanya selalu ditempatkan pada keadaan dan perbuatan terpuji. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.